Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan naimin amma ba'du. Di sini saya selaku kelompok 9 ingin menjelaskan tentang file system interface. Sebelum menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Syahab Muhammad Ubaidillah, Prodi D3 Teknik Informatika PNSPS DKU Sumeneb, NRP 19. Dan di samping saya, nama saya Jenar Hendi, Prodi Teknik Informatika dan NRP 24. di sini saya menjelaskan file system interface. Ada 5 bagian. Yang pertama ada konsep file, dan yang kedua metode akses, yang ketiga struktural directory, keempat. Oke, yang pertama ada konsep file. Sekilas tentang file. File merupakan implementasi file dengan menggunakan disk. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Perangkat fisik ini merupakan suatu perangkat penyimpanan yang biasanya volatil, sehingga data yang disimpan tidak akan hilang ketika aliran listrik terputus. Dan file adalah barisan bit dengan ukuran yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah dari 0 sampai batas atas yang sangat besar. Dan ada beberapa operasi pada file. Yang pertama, penciptaan file. Yang kedua, menulis file. Yang ketiga, membaca file. Yang keempat, menghapus file adalah yang kelima. Dan yang keenam, memotong file. Yang ketujuh, open FI, mencari struktur directory untuk entry FI dan memindahkan isi entry ke memori. Dan yang terakhir, close, memindahkan isi entry di memori ke struktur directory pada disk. Yang pertama ada directory 1 level, dan di bagian kedua ada directory 2 level. Selanjutnya ada directory berstruktur pohon. Yang keempat ada directory acyclic graph. Directory 1 level atau disebut juga dengan single. Directory ini terdiri dari satu directory untuk setiap user. Pada directory jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. Yang kedua ada directory 2 level. Directory ini terdiri dari 2 level yang memisahkan directory untuk setiap user. Setiap file diberi nama path dapat mempunyai nama file yang sama untuk user yang berbeda, mempunyai kapabilitas pencarian tetapi belum dilakukan pengelompokan. Directory berstruktur pohon. Directory berstruktur pohon merupakan struktur directory yang bisa digunakan. Pohon mempunyai directory root. Setiap file pada sistem mempunyai nama path yang unik. Dan selanjutnya ada directory acyclic graph. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan directory pada directory tersebut. Memungkinkan directory mempunyai subdirectory dan file yang digunakan bersama-sama. File dan subdirectory yang sama mungkin berada pada 2 directory yang. Selanjutnya ada file system mounting. Suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount akan dilakukan proses mounting pada. Dan yang selanjutnya ada protection. Dalam file system interface ada sebuah protection. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik, yaitu reliability, dan akses yang tidak benar, yaitu dengan adanya protection. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file.
Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis atau melakukan intervensi operator komputer, menduplikasi file ke tape secara reguler, dan sistem file yang secara tiba-tiba dihapus. Konteks yang sebaliknya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Salah satu contoh protection itu ada Unix. Pada sistem Unix, proteksi direktori ditangani sama dengan proteksi file. Misalnya, diasosiasikan dengan setiap subdirektori menggunakan owner, group, dan universe sebagai 3 bit RWX. Informasi yang terdapat pada file dari kiri ke kanan terdiri dari proteksi file atau direktori, jumlah link ke file, nama pemilik, nama grup, ukuran file dalam bit. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan tentang file system interface. Intinya file system interface ini adalah sebuah file yang diduplikat. Misalnya file itu terhapus. Nah, misalnya komputer kita mati dan belum sempat kita menyimpan sebuah file, maka file tersebut akan tersimpan dengan otomatis dengan adanya sistem. Hanya itu yang bisa kami bacakan dari kelompok kami. Kurang lebihnya atau mungkin ada kesalahan yang kurang berkenan di hati saudara, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.